Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat keluarga semuanya? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Masih bersama saya Fajar, konten kreator bersertifikasi BNSP, dan saya berada di titik putaran balik yang memang di dalam desain dari BPTJ, ya, Pengelola Transportasi Jabodetabek di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Memang nantinya di sini ada putaran balik dan juga akses untuk gas, ya. Dan pada pagi hari ini Senin, ini jam 8.35 waktu Indonesia Barat, ya, saya menerbangkan drone di hari Senin 26 Februari 2024. Kondisi lalu lintas alhamdulillah lancar jaya. Nah, tapi apakah di Gaplek ini juga lancar jaya pemirsa? Nanti kita akan coba lihat secara detail-detailnya, ya. Nah, kemarin saya dijapri juga oleh warga yang tinggal di sekitar lokasi ini, yang mengatakan bahwa sudah mulai ada clearing ataupun pembersihan di area ini, karena yang seperti kita ketahui ini seharusnya juga dilakukan pelebaran di titik-titik ini yang sedang kita saksikan, ya. Karena di area ini jadinya masih terdiri dari satu lajur, ya pemirsa, yang menuju ke arah Ciputat gitu. Nah, sedangkan di sininya kalau kita saksikan di lajur sebelahnya yang di sini ada petunjuk, sudah ada petunjuk Depok Tangerang Soekarno Hatta lewat jalan tol. Nah, ini sudah lebar. Nah, tapi yang sebelah sisi sininya ini masih belum dikerjakan. Nah, mungkin nanti kita akan masih harus bersabar untuk menunggu waktunya. Dan karena saya takut salah, maka saya sudah meminta waktu untuk wawancara kembali dengan pengelola dari jalan tol Serpong Cinere atau CSJ. BUJT-nya adalah CSJ. Alhamdulillah dikasih waktu di pekan depan, di awal Maret. Bagi pemirsa semua yang mungkin ingin menitipkan pertanyaan, bisa tuliskan di kolom komentar, ya pemirsa. Kalau saya beberapa hal yang penasaran adalah terkait dengan desain di sini, rencana pelebaran di sini seperti apa. Apakah memang ini karena belum selesai saja, lalu juga di titik pekerjaan kanstin beton ini kira-kira seperti apa juga yang masih harus ditanyakan kembali begitu. Kira-kira berapa titik putaran balik yang nantinya akan dibiarkan, ya, karena kan seperti yang kita ketahui ada 4 titik yang kemarin, pada pekan kemarin yang saya ambil. Tapi kalau sekarang nih kita nggak tahu nih, belum lihat lagi, ya, kira-kira berapa titik yang masih ada. Dan di sini juga pemirsa ada semacam pekerjaan juga nih, ya, di bagian ini nih. Ini saya nggak tahu nih untuk apa, saya belum tanyakan juga. Mungkin bisa ikut sekalian kita tanyakan terkait dengan ada apakah di sini gitu, ya. Ini untuk apa kira-kira nih? Ada yang di beton juga di bagian ini. Dan ini sepertinya ada semacam kayak bangunan. Bangunannya itu bangunan apa? Nanti kita coba tanyakan juga pada momen atau kesempatan di mana saya diberikan waktu pekan depan, ya. Dan ini seperti kondisinya pemirsa saat ini juga untuk pembuatan telaga. Nah, ini dia, ya, pada titik tengah STS Marta Dinata. Seperti yang dijelaskan pada video sebelumnya, nantinya di bagian ini itu ada air, ya, ada air. Dan saat ini ekskavator masih melakukan pekerjaan pemirsa. Tuh, ya, seperti yang bisa disaksikan bahwa masih ada pekerjaan yang dilakukan untuk proses penggalian oleh ekskavator. Karena saya katakan di tengah-tengah STS ini nanti akan ada seperti telaga yang bisa menampung air, dan kalau penuh juga sudah dibuatkan untuk saluran airnya pemirsa. Gitu. Nah, ini seperti yang kita saksikan, ini sedang
proses pekerjaan yang dilakukan oleh ekskavator. Oke, sekarang kita lanjut pemirsa. Kita lanjut, kita naik ke atas. Kondisi di STS juga lancar jaya. Pagi hari ini jam setengah 9 pagi ya waktu Indonesia Barat. Terus nah, ini progres pengerjaan kanstin beton di bagian ini. Ini adalah titik pertama yang di depan komplek kejaksaan. Ya. Di sini pengerjaannya masih belum dikerjakan. Di depan akses komplek kejaksaan. Ya, masih belum dikerjakan. Nah, ini juga akan yang termasuk saya tanyakan kepada BUJT, karena ini yang saat ini mengerjakannya adalah termasuk dalam proyek BUJT ini pengerjaannya, meskipun desainnya dari Kementerian Perhubungan tapi masuk dalam proyeknya yang dikerjakan oleh BUJT. Jadi ada titik satu ini ya. Tapi sebelum ke sana, saya ingin lihat dulu nih ke pekerjaan yang ada di area ini. Nah, ini sepertinya masih ada beberapa titik pekerjaan pemirsa. Nah, ini masih ada beberapa penyesuaian atau mungkin perkerasan dan seterusnya. Ini adalah di area akses menuju ke gerbang tol Pamulang pemirsa. Nah, inilah situasinya pemirsa. Kondisi pagi hari ini lancar jaya. Wah, saya harus tinggikan pemirsa rupanya ya. Sinyalnya terputus pemirsa. Karena saya ngambilnya dari sini nih. Jadi keputus. Aduh, putus pemirsa. Bentar ya. Sinyalnya putus dan akhirnya pesawat atau aircraft mencoba pulang. Nah, ini dia. Saya cancel dulu. Sorry ya. Ini kenapa putus? Karena memang ini kan masih ada bangunan, ada pohon-pohon, dan posisi terbang saya itu tidak berada di tempat biasanya karena saya terbang dari titik dekat dengan posisi akses masuk menuju STS dari Ciputat. Nah, ini saya tinggikan saja ya pemirsa ya. Saya tinggikan saja, lalu kita lihat bagaimana situasinya di. Kalau tinggi masih bisa nih, kalau tinggi. Wah, ini awan-awannya banyak ininya ya, kelihatannya ya. Kayaknya sih antara panas dan hujan ini pemirsa. Oke, pada pagi hari ini terpantau situasi di Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road 2 atau JOR 2. Kondisinya ramai lancar dan lancar jaya. Di pagi hari ini pemirsa tidak ada antrian kendaraan, baik di gerbang tol Pamulang ataupun di main road. Tidak ada antrian kendaraan. Iya, sinyalnya putus lagi pemirsa ya. Karena ini saya posisinya tadi posisi yang memang tidak berada di titik biasanya saya ngambil. Oke, jadi kita nggak perlu lama-lama ke sana, kita langsung aja lihat ke arah Gaplek pemirsa ya. Apakah di Gaplek masih terjadi kemacetan? Dan dari 4 titik yang kemarin kita pantau, apakah keempat-empatnya masih bisa dilakukan untuk putaran balik? Nah, maka kita langsung aja lihat ya. Tadi nih putaran pertama seperti yang bisa kita saksikan di layar, ada sejumlah kendaraan juga yang masuk ke komplek kejaksaan, masih bisa digunakan. Lalu ini titik kedua di dekat pool bis ya. Ini juga masih dibuka. Ini kita saksikan ini. Pemasangan kanstinnya belum dilanjutkan pemirsa ya. Di bagian ini pemasangan kanstinnya belum sampai di sini. Di pemasangan kanstinnya baru disampai di titik ini pemirsa. Nah, baru sampai sini pemirsa. Nah, ini juga perlu kita tanyakan lagi apakah memang akan dikerjakan, dan kalaupun dikerjakan kira-kira targetnya kapan untuk diselesaikan gitu. Ternyata di bawah sih sampai di sini juga yang tadinya ada
safety cone pembatasnya udah nggak ada, sehingga di sini juga pengerjaan Kanstin beton juga di sini belum dilanjutkan, sehingga di dekat pool bis Transjakarta, pool bis Prima Jasa, di sini kita saksikan malah jadi terbuka seperti video atau kondisi sebelum ada proyek pengerjaan Kanstin beton. Dan ternyata ya dampaknya ternyata ya masih jadi seperti ini aja, adanya masih bisanya kendaraan-kendaraan yang crossing langsung antara lajur ini. Maka yang dari arah Gaplek masih terjadi kemacetan, dan juga di sini karena adanya bottleneck pemirsa ya, adanya bottleneck menyebabkan kondisi yang masih seperti ini. Kemacetannya masih panjang seperti biasanya. Dan terpantau masih ada sejumlah kendaraan 1-2 yang memaksa untuk menyeberang arus atau menyeberang jalur yang tidak semestinya ya. Sebenarnya itu sangat berbahaya, karena ketika kendaraan dari seberangnya itu merasa itu jalurnya lalu menabrak, maka itu adalah termasuk resiko dari kecelakaan ya pemirsa. Nah, inilah kondisinya, masih terjadi antrian kendaraan ataupun kemacetan yang cukup panjang di area Gaplek ini karena memang adanya bottleneck. Gimana menurut pemirsa semua? Apakah bottleneck atau kemacetan di sini ada obatnya atau memang tidak ada obatnya? Ya, silahkan tuliskan di kolom komentar pemirsa. Ya, sepertinya sinyalnya putus lagi karena memang ini bukan tempat biasanya saya mengambil video drone pemirsa ya. Jadi nggak bisa terlalu jauh jangkauannya. Jadi posisi pengambilan drone juga sangat penting untuk bisa melakukan proses penjelajahan. Nah, sehingga ini posisinya drone-nya kembali ke titik awal saya. Dan mungkin sekaligus saja saya tutup pemirsa. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun ada kekurangan dalam penyampaian informasi ini. Jika ada saran, masukan, pertanyaan, jangan sungkan untuk tuliskan di kolom komentar pemirsa. Dan terima kasih atas segala support dan dukungannya yang sudah menekan tombol subscribe, like, dan share-nya. Terima kasih juga yang sudah mendukung langsung dengan mengirim super chat, super thanks dengan super stikernya. Semoga rezekinya semakin berlimpah penuh berkah lagi. Kita ketemu lagi di video drone tol Serpong Cinere terbaru ataupun progress tol Jor 2 terbaru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sometimes like all you want to do is run.